أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida wa kafa billahi wakila. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah yang telah memberikan kita segala nikmat yang tak terhingga. Sehingga kita pun masih Allah berikan kesempatan untuk melaksanakan tadi QL ya. Sekarang masih Allah berikan kita nikmatnya untuk merasakan ruku, sujud dalam sholat subuh. Sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an, kullu nafsin dha'iqatul maut. Pasti ayat itu sering kita dengar ya, bahkan kita udah hafal. Apalagi akhir-akhir ini mengenai kematian gitu. Akhir-akhir ini kita sering banget mendengar berita duka kematian lebih dari biasanya, baik itu via Instagram, WA, bahkan speaker masjid di daerah kita gitu. Pasti hal ini tuh sangat mengingatkan kita, karena kematian itu bukan soal usia, tapi kematian itu adalah hak cabut, bukan urutan. Ini memang sering banget dibahas ya, karena tadi untuk mengingatkan kita bahwa kita di sini itu hanya sementara, kita hanya sebentar, dan tempat yang kekal hanyalah akhirat kelak. Ngomongin kematian kemarin ya, tepat 2 minggu kemarin, kakak saya, beliau guru saya, murabi saya, orang tua saya, beliau motivator saya, beliau yang menguatkan saya sampai akhirnya saya bisa bertahan gitu di sini. Beliau sendiri yang memberi langsung nama untuk saya dengan harapan saya adalah wanita yang memperoleh kebaikan. Tepat hari ini, hari ke-17, beliau telah berpulang kembali kepada sang pemilik. Secara usia boleh muda, namun secara keilmuan, Masya Allah gitu ya. Saya bukan membangga-banggakan, tapi saya bangga gitu sebagai adiknya punya kakak seperti beliau. Beliau cinta banget sama ilmu. Udah merantau mondok gitu ya, dari kecil. Yang jauh banget gitu menurut aku. Di Jawa Tengah. Aku yang akan bersaksi gitu ya, bahwa beliau teh sangat cinta pisan sama ilmu. Pemahamannya kuat gitu, hafalannya kuat, pemahamannya dalam. Apalagi dalam masalah fikih wanita, fikih nisa. Kata beliau gini, untuk bab ini kita ini harus benar-benar detail memahaminya. Karena kalau untuk bahasa Arab, nahwu ataupun itu masih ada ustadz laki-laki tempat bertanya. Tapi dalam hal ini hanya kita wanita yang akan ditanya. Karena kita mengalami kan. Itulah yang saya ingat gitu dari dia. Beliau juga sering nasihatin saya perihal mondok, karena dulu juga aku suka berontak gitu kalau mondok gak mau gitu. Kata beliau gini, kalau salah, laisan nabtu yan butuh fijinan, kami fil nabti yan butuh fil falah. Bunga yang indah, yang tumbuh di taman indah, tidak akan sama dengan yang tumbuh di tanah liar. Jadi kita ini harus bersyukur teman-teman. Alhamdulillah, Allah sudah pilih kita untuk tumbuh di taman yang indah. Alhamdulillah, kita juga terpilih untuk menjadi pilihannya Allah. Susah banget untuk menjadi pilihan Allah. Mungkin teman-teman akhwat pernah ya, udah ada beberapa yang pernah bertemu sama beliau. Pernah bahkan curhat gitu. Kalian juga sering mendengar ceritanya dari aku. Kalau beliau teh, iya orangnya gak mau ribet. Orangnya
tahu skincare apapun, beliau gak pernah pakai hand body karena kata beliau laleur. Apalagi kalau kita lagi suci gitu ya, kalau udah wudhu gitu ya. Beliau juga jarang banget bercermin. Sekalinya bercermin, tahu-tahu dia kena tampak gitu ya. Kenapa merah wajah aku? Kata beliau gini, kalau kita keseringan ngaca, otomatis kita kan sering muji ya. Ya aku udah cantik gitu, udah ngepas, udah apa-apa. Nah otomatis cahaya dari wajah kita juga berkurang. Masya Allah gitu ya, ketegasannya juga, ya benar gitu, wanita itu harus seperti rembulan yang jangan sampai seperti bulan yang dengan mudah orang bisa melihatnya. Tapi jadilah seperti matahari yang membuat orang tertunduk sebelum melihatnya. Masya Allah gitu ya, saya banyak banget dapat ilmu dari beliau. Ilmu itu tidak akan pernah redup walaupun jiwanya sudah tidak hidup lagi. Full time ini saya buat ya untuk melepas kerinduan saya gitu. Kehadirannya telah membuat saya terus bersemangat menjalani hidup dengan hebat. Benar gitu ya, kehadiran seorang yang kita cintai ini sangat berarti. Saat dia pergi dan tidak akan pernah kembali, pasti ada lubang yang menganga dalam hati kita. Itulah yang ya saya rasakan itu. Mungkin teman-teman kemarin-kemarin lihat aku diam wae, yang masih proses gitu teman-teman. Ya maaf yang minta ditasin ke aku, setoran ke aku. Bukan bad mood ya, cuman ya itu masih keingat terus. Bagaimanapun ya ini lagi proses menuju keikhlasan kali ya. Bagaimanapun kita juga ini adalah titipan. Kita pasti balik ke zat yang menitipkan kita. Terima kasih bumi telah menyimpan baik jasad mulia itu dengan sebaik mungkin. Kami akan buktikan bahwa kami tak terbatas oleh jarak dan bisu. Terima kasih telah membuat kami yakin bahwa cinta akan terus terhirup walau sudah tak ada temu. Temu dengan bertatap raga dan memandang senyumnya. Yang intinya satu persatu dari kita itu telah kembalikan kepada Allah. Baik tetangga kita, keluarga kita, ulama, bahkan orang terdekat dengan kita. Pertanyaannya, sadarkah kita kalau kita ini sedang dalam proses seperti mereka? Kita sedang mengantri untuk kembali kepada Allah. Maka andai kata maut datang lebih dulu dari jodoh kita, apakah kita sudah mempersiapkannya sebagaimana kita mempersiapkan diri untuk bertemu jodoh? Sudahkah kita menyiapkan bekal amal dan ibadah terbaik untuk kembali kepada Rabb kita? Sudahkah kita mempertanggungjawabkan semua amal kita selama hidup di dunia ini? Sadarilah teman-teman bahwa kematian itu pasti dan bisa jadi sangat dekat dengan kita. Oleh karena itu, mari kita mempersiapkan diri kita untuk menghadapinya. Perbanyak amal sholih dan ilmu kita. Perbaiki akhlak kita kepada orang tua kita ya. Ya semoga pas saatnya tiba, kita pun bisa kembali kepada Allah dengan husnul khotimah. Semoga kita pun bisa menjadi generasi penerus para ulama gitu. Karena kemarin pas kajian sama Tanabila, kurang lebih dari 99 ulama Indonesia ini wafat. Semoga kita ini menjadi penerusnya gitu. Menjadi penerus ulama pewaris para nabi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bisa ada ibadah yang dipetik ya. Khudh ma sofa watruk ma kadar. Ambil yang baik dan tinggalkan yang buruk. Cukup maka ditutup dengan doa. Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma gfir lana wa li abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa auladana wa li masyayikhina wa li mu'allimina wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa jami'i sahabati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ajma'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin.
Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.